Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton. Kali ini dalam pembahasan soal KD 3.4 struktur dan ciri kebahasaan teks imajinasi part 1. Soal nomor 1. Bacalah penggalan cerita berikut ini. Di suatu hutan hiduplah berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Krak, terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya, kecuali semut yang berlindung di dalam tanah. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya ke dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan yang patah. Si semut bergumam. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam cerita di atas adalah A. Orang pertama, B. Orang kedua, C. Orang ketiga, dan D. Serba tahu. Berbicara tentang sudut pandang, kita mestinya tahu bahwa sudut pandang adalah bagaimana pengarang memposisikan dirinya di dalam bercerita. Posisi pengarang di dalam cerita bisa ditandai dengan pemakaian kata ganti yang terdapat di dalam cerita tersebut. Misalnya, aku, saya, kami adalah kata ganti orang pertama. Kemudian kau, engkau sebagai kata ganti orang kedua. Kemudian ia, dia, mereka merupakan kata ganti orang ketiga. Nah, sekarang kita cermati di dalam kutipan cerita ini, kata ganti apa saja yang ada. Ya, kita bisa temukan pada kalimat kedua dari terakhir. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan yang patah. Di situ ada pemakaian kata ganti ia, yang merupakan orang ketiga. Ia di sini menyebut seekor semut. Nah, dengan demikian, penggalan cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Betul. Soal yang kedua, bacalah penggalan cerita berikut ini. Di suatu hutan hiduplah berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari hutan dilanda badai kencang, menerpa pepohonan dan daun-daun. Krak, terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya, kecuali semut yang terlindung di dalam tanah. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke dalam sarangnya ke dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan yang patah. Si semut bergumam. Dilihat dari struktur teks imajinasi, paragraf tersebut termasuk bagian A. Identifikasi, B. Komplikasi, C. Orientasi, D. Resolusi. Kalian tentunya ingat bahwa struktur teks imajinasi itu terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi adalah bagian pengenalan cerita, berisi gambaran tentang latar, situasi, dan gambaran tokoh secara umum. Sedangkan komplikasi berisi permasalahan dalam cerita,
Dalam cerita itu mulai ada masalah, kemudian muncul masalah dan ditandai dengan adanya konflik. Lalu orientasi adalah bagian penutup cerita atau bagian penyelesaian dalam sebuah cerita. Nah, kalau melihat strukturnya, maka penggalan cerita ini termasuk ke dalam bagian orientasi. Soal nomor 3, bacalah penggalan cerita berikut ini. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu. Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru. Dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu pukul 6 mereka semua masuk kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Kutipan cerita di atas merupakan bagian orientasi sebuah teks imajinasi karena a. memperkenalkan tokoh watak, latar peristiwa secara umum. B. permasalahan yang ada dalam cerita di atas sudah selesai. C. ada permasalahan yang muncul dalam peristiwa tersebut. D. menjelaskan secara detail watak tokoh. Nah, kalau kita cermati, teks ini merupakan bagian orientasi karena di dalam penggalan teks ini berisi gambaran secara singkat tentang latar, suasana, maupun latar tempat dan juga latar waktu digambarkan di situ. Kemudian ada penggambaran tokoh secara umum. Maka alasan yang tepat adalah yang A. memperkenalkan watak tokoh, latar peristiwa secara umum. Betul. Soal keempat, bacalah penggalan cerita berikut. Cuman adalah seorang anak yang suka membaca. Tak pernah dia melewatkan sehari pun waktunya untuk membaca. Maka dari itu setiap istirahat dia selalu berkunjung ke perpustakaan. Buku yang paling suka ia baca adalah sejarah, terutama tentang sejarah nasional Indonesia, baik sejarah raja-raja dan kerajaan Nusantara hingga sejarah sekitar perang kemerdekaan. Hal-hal berikut yang tidak dapat diketahui dari kutipan cerita di atas adalah A. nama tokoh, B. latar cerita, C. penyelesaian, D. permasalahan yang dihadapi tokoh. Nah, kalau kita cermati di dalam penggalan cerita tersebut ada hal-hal yang bisa kita lihat dari kutipan cerita tersebut terkait dengan nama tokoh ada, yaitu Cimun. Latar ceritanya di situ disebutkan disebut di saat istirahat di perpustakaan. Kemudian penyelesaian, sepertinya tidak ada penyelesaian atas permasalahan yang ada dalam cerita itu. Kemudian permasalahan yang dihadapi tokoh. Tokoh disebut sebagai seorang yang punya gemaren membaca buku. Maka hal yang tidak terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah yang C. penyelesaian. Soal nomor 5. Bacalah penggalan cerita berikut ini. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Wlingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Wlingi dan bermandi-mandi di sungai Lesko yang menyegarkan.
Kutipan cerita tersebut merupakan bagian orientasi yang dikembangkan dengan A. Pengenalan tokoh, B. Pendeskripsian latar, C. Pemunculan konflik, D. Pemunculan tokoh lain. Kalau kita cermati, bagian awal cerita ini dimulai dengan memperkenalkan seorang tokoh yang bernama Nono. Jadi jawabannya adalah A. Pengenalan tokoh. Nah, sekian dulu untuk pembahasan soal KD 3.4 berikut ini. Silahkan buat kalian yang merasa bahwa informasi ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.